Bapak Ibu, Shalom buat kita semua Bapak Ibu, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kita. Kita masih memikirkan tentang menikah atau melajang. Dan bagian ini kita akan melihat, kalau Bapak Ibu dan saya mengamati dengan baik 1 Korintus pasal yang ke-7, maka sebenarnya pasal itu mau memberitahu bahwa menikah atau tidak menikah, memutuskan melajang atau berumah tangga Bapak Ibu, memerlukan pemikiran yang serius dan ketenangan Alkitabiah. Jadi kita perlu punya pemikiran yang sangat serius. Bapak Ibu, kita perlu ajarkan ini kepada generasi di bawah kita. Kita perlu punya wawasan yang terbuka kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika seseorang memutuskan untuk menikah, pikirkan dengan serius dan matang. Pastikan, coba hitung untung dan ruginya. Walau pernikahan bukan tentang untung dan rugi, tapi pernikahan bukan hanya tentang emosi-emosi, perasaan-perasaan, keinginan-keinginan saja. Karena 1 Korintus pasal 7 kalau dibaca dengan cermat Bapak Ibu mau tidak mau, kita dipaksa waktu masuk ke dalam pernikahan sebelum kita memulainya, perlu pemikiran yang sangat dalam. Apalagi situasi di zaman Rasul Paulus. Tetapi di zaman kita juga tidak lebih baik. Pernikahan jauh lebih kacau di zaman sekarang kalau kita melihat rumah tangga, bahkan hidup anak-anak Tuhan, bahkan hidup keluarga hamba-hamba Tuhan. Jadi, 1 Korintus pasal 7 ingin menekankan kepada kita, orang yang mau menikah perlu pemikiran yang serius dan mendalam. Tapi bukan hanya itu, dibutuhkan sebuah ketenangan yang alkitabiah. Tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh terburu-buru hanya karena usia. Melihat teman-temannya kemudian sudah pada menikah, generasi seangkatannya sudah menikah, lalu kemudian buru-buru ingin menikah. Dibutuhkan sebuah ketenangan yang alkitabiah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang tua, ketika anakmu telah berumur, teman-temannya telah menikah, jangan desak dia, jangan tanya terus kapan akan menikah. Itu membuat dia semakin depresi, Bapak Ibu. Karena saya setuju dengan pernyataan seorang hamba Tuhan, lebih baik terlambat menikah daripada menikah sembarangan. Bahkan, lebih baik tidak menikah daripada menikah salah. Itu sebabnya sekali lagi 1 Korintus pasal 7 memberi kita sebuah gambaran yang jelas. Memberitahu kita informasi yang sangat penting dan berarti untuk kita di zaman kekinian. Bahwa waktu seseorang hendak menikah, pastikanlah dia dulu sudah berpikir sangat dalam dan serius. Tapi bukan hanya itu, dibutuhkan sebuah ketenangan yang alkitabiah. Mereka harus kita ajar untuk tidak terburu-buru. Kita harus beritahu kepada mereka semua resiko. Kita beritahu kepada mereka semua keuntungan-keuntungan dari pernikahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat kenapa tema ini saya angkat lagi Bapak Ibu dalam 5 menit penuh harapan. Karena kami melihat ada banyak keluarga-keluarga yang harus mengalami kegagalan. Mereka tidak suka. Mereka tidak bermaksud menikah untuk gagal. Mereka semua berjuang untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Apalagi di dalam Kristus. Tidak ada yang namanya perceraian. Hanya maut yang boleh memisahkan. Tetapi kita melihat Bapak Ibu bagaimana rumah tangga di zaman sekarang mengalami tantangan yang jauh lebih berat, jauh lebih rumit lagi. Dengan semua informasi yang kita punya, dengan semua pilihan-pilihan aktivitas dalam kehidupan ini, begitu banyak godaan yang bisa merusak keluarga-keluarga Kristen. Karena itulah kita perlu berhati-hati. Sekali lagi, 1 Korintus pasal 7 mau mengajarkan betapa pentingnya kalau mau menikah atau mau melajang, dibutuhkan pemikiran yang sangat serius dan dalam. Dibutuhkan ketenangan yang alkitabiah. Jadi yang mau menikah atau memutuskan untuk tidak menikah, 1 Korintus pasal 7 memberi nasihat. Pikirkan semua dengan matang dan serius. Dibutuhkan sebuah meditasi yang mendalam di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya sudah melihat sendiri bagaimana pernikahan-pernikahan anak-anak Tuhan dimulai dengan cinta dan sayang. Sungguh-sungguh saling mengasihi dan mencintai. Belum sampai 2-3 tahun, rumah tangga berantakan. Mereka harus divorce, hidup terpisah. Terpisah dari satu kota dengan kota yang lain. Ada yang tetap satu keluarga, satu rumah tangga, tapi beda kamar. Pernikahan yang seperti apa ini? Bapak Ibu, kita perlu serius memikirkan bagian ini. Ingatlah, mari kita mengajar kepada anak-anak kita. Jangan desak mereka, karena dibutuhkan ketenangan alkitabiah untuk memutuskan menikah atau tidak menikah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.